Bu, ki ceritane Ya. bocah anu nang omah apa nang sekolahan tapi Zoom. Wis ora apa-apa wis ora ana cerita-ceritanan. Wis ora mulai. Semenit maning. Nang sekolahan enggak apa-apa. Siap ya? Ya. Sudah masuk semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah masuk. Oke, kalau sudah masuk semua, sudah siap buat belajar hari ini? Sudah. Oke, siap. Oke. Terima kasih anak-anak hebat. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, kita tolong ya mikrofonnya dimatikan dulu punyanya Mbak Azza sama Mbak Fatin. Terus kita mulai pembelajaran hari ini supaya diberi kelancaran, kemudahan kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Salman. Silahkan Mas Salman. Rapi-rapian, siap duduk rapi. Siap berdoa, siap doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli waliwalidayya walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Isidni ilma warzuqni fahma. Artinya aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan bagiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami kepahaman. Amin. Ya. Terima kasih Mas Salman, Mas Rifki, hebat semua. Semoga hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Ya, sebelumnya Bu Guru berikan salam ya. Tadi Bu Guru lupa belum salam. Rapi-rapian? Siap duduk rapi. Siap jawab salam? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran hari ini, Bu Guru akan coba share screen dulu biar menambah rasa nasionalisme kita. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, bentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, siap. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila agar rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia semakin besar. Mulai. Boleh dibuka mikrofonnya. Oh, mohon maaf sinyalnya. Garuda Pancasila.
Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Mohon maaf ya, tadi masih sinyalnya Bu Guru agak terkendala, jadi videonya macet-macet. Tidak apa-apa, kita lanjutkan ya. Oke, karena hari ini anak-anak hebat sudah masuk kelas tanpa terlambat, Bu Guru punya pantun buat kalian. Dengarkan ya. Pergi ke kota membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semuanya pintar. Masuk kelas tanpa terlambat. Ada yang mau membalas pantunnya Bu Guru? Silahkan. Ayo Mbak Tiffany, boleh. Halo Mbak Tiffany. Iya. Boleh dibaca pantunnya? Jalan-jalan ke Bogor. Jangan lupa Pantunnya itu dong, yang ini sayang. Yang terlihat tidak, yang di layar. Lihat, Bu. Oke, dibalas pantunnya Bu Guru yang tadi ya. Ya, pagi-pagi berolahraga. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Oke, sip. Hebat. Terima kasih Mbak Tiffany. Oke, anak-anak. Ya, siap. Mikrofonnya untuk saat ini boleh dimatikan terlebih dahulu ya, agar kalian bisa mendengar suaranya Bu Guru dengan jelas. Sekarang Bu Guru mau bertanya sama kalian semua. Di sini ada nggak yang ke sekolahnya naik sepeda atau jalan kaki? Siapa? Cung? Mbak Tiffany? Nggak ada? Aku naik motor, Bu. Aku naik motor, Mbak Mai. Nggak ada, Bu. Ada. Mbak Mai naik motor, naik sepeda atau jalan kaki Mbak Mai? Kaki. Jalan kaki ya. Oke, kenapa Bu Guru tanya seperti itu? Karena jalan kaki dan bersepeda itu merupakan salah satu bentuk olahraga. Kamu tahu nggak olahraga itu membuat tubuh kita jadi apa? Ada yang tahu olahraga itu membuat tubuh kita jadi apa? Sehat. Iya, jadi bugar. Iya, selain tubuh kita jadi sehat, juga penyakit-penyakitnya yang ada di sekitar kita itu bisa ditangkal, bisa dihempaskan, ya, bisa untuk menghindari penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita dengan cara berolahraga. Salah satunya jalan kaki sama bersepeda. Oke, Bu Guru lanjutkan. Hari ini pembelajaran tema 4, kita akan belajar IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat menganalisis penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang kedua, kalian bisa menguraikan cara pencegahannya. Terus yang ketiga, kalian bisa menguraikan ciri-ciri pantun. Kemudian setelah menguraikan ciri-ciri, bisa menelaah amanat pantun. Kemudian bisa membuat dan menyajikan pantun. Lalu kamu dapat menganalisis properti tari daerah, dapat menelaah properti tari dalam suatu karya tari daerah. Yang terakhir, dapat mempraktekkan karya tari daerah menggunakan properti yang sesuai. Oke, yuk Bu Guru punya percakapan. Bu Guru minta tolong Mas Wildan dibuka mikrofonnya, sama Mbak Tiffany dibuka mikrofonnya.
Oke, sudah? Sudah. Bu Guntur minta tolong Mbak Tiffany membacakan percakapan yang punya Lina, terus nanti dijawab oleh Mbak Dila, kemudian yang terakhir sama Mas Wildan. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ya, Mbak Tiffany, dibaca dulu percakapannya. Ayo Lina, kita bermain sepeda bersama. Kita bermain besok aja. Ya, badanku lelah, lemas, dan pusing sekali. Ya, Mas Wildan dijawab. Dengan gejala yang dialami Lina, sebaiknya kita harus segera mencari tahu penyakitnya. Dengan tanda-tanda tersebut, gejala penyakit apa yang dialami oleh Lina? Apa ya penyakitnya ya? Ada yang tahu tidak? Siapa yang pernah punya gejala seperti ini? Ada yang pernah? Apa kira-kira? Bingung? Apa ya? Oke, karena kita belum tahu gejalanya itu lemas, lelah, sama pusing. Kita coba cari tahu gejala yang dialami oleh Lina dengan melihat video pembelajaran di bawah ini. Sebelum melihat video pembelajaran di bawah ini, siapkan LKPD yang sudah kalian download di Google Classroom-nya ya. Sudah disiapkan semua? Coba Bu Guru lihat. Sudah, Bu. Oke, siap. Nah, coba LKPD-nya mana? Iya, siap. Siapkan LKPD dan alat tulisnya. Nanti perhatikan video yang Bu Guru putar. Oke, Bu Guru mulai ya. Dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang gangguan atau penyakit organ peredaran darah pada manusia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena hemofilia merupakan penyakit keturunan. Atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung, yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan kurang tidur. Nah, istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia.
Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, adapun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang, anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian gangguan yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan yang berikutnya ada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain. Contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini, yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala, dan jantung berdebar-debar. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Materi yang terakhir yaitu cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu beristirahat dengan cukup. Dengan beristirahat yang cukup, dapat membantu kita untuk terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena jika kurang beristirahat atau beristirahat dengan tidak cukup, dapat memicu terjadinya stroke, hipertensi, dan detak jantung yang tidak normal. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau Fe, yang bisa kita dapatkan melalui makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging merah, sayur bayam, hati, dan lain sebagainya. Zat besi sangat penting bagi tubuh, karena zat besi berguna untuk membentuk sel darah merah. Cara yang berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan berolahraga secara teratur. Kita harus rajin berolahraga, agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar akibat aktivitas fisik. Semakin sering berolahraga, maka semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lancar. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Mic-nya, Bu. Bu, mic-nya maaf, Bu. Mic-nya, Bu, maaf, Bu. Bu, di tangan. Terima kasih Mas Vano, Mas Gilang. Oke.
Ya, terdengar suaranya Bu Guru? Sip. Nah, tadi sebelum kita mulai meet ini kan tadi sudah Bu Guru buat kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Oke, sekarang kita berdiskusi. Tadi sudah ada pertanyaan kalau Lina itu tidak mau ikut bersepeda dikarenakan dia pusing, dia lemas. Kira-kira setelah melihat video ini, Lina itu kena sakit apa ya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Yo, tunjuk tangan, raise hand. Mas Wildan pasti bisa. Ayo Mas Wildan, apa sakit apa ya Lina ya? Pusing dan lemas. Pusing dan lemas. Ya, pusing dan lemas itu ciri-cirinya, gejalanya. Lah, nama penyakitnya apa? Masa nggak memperhatikan videonya? Ih, pintar sekali Mbak Tiffany, hebat. Iya, betul. Anemia. Anemia, kekurangan sel darah merah. Jadi gejalanya bisa pusing, bisa lemas. Nanti kalau kamu ada gejala seperti itu, berarti kamu jangan-jangan terkena anemia. Harus hati-hati. Oke. Sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah ada, diskusikan sama teman kelompok kalian. Ayo, sudah dikerjakan LKPD-nya? Yang LKPD 1 sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Tadi sudah melihat video dan sudah mengerjakan LKPD 1. Sekarang silakan presentasikan LKPD 1, bacakan. Yang membacakan Mas Salman dan Mas Rifki ya. Ayo silakan Mas Salman, Mas Rifki. Salah satu saja, Rifki boleh. Rifki bacakan, nanti biar temannya menanggapi. Nomor 1, anemia. Jenis gangguannya anemia. Cara pencegahannya? Cara pencegahannya berolahraga teratur. 2, leukemia. Jenis gangguannya. Cara pencegahannya Apa cara pencegahan? konsumsi makanan sehat. Oke. Terus yang ketiga. Jantung koroner. Nah, cara pencegahannya apa? Cara pencegahannya Istirahat yang cukup. beristirahat yang cukup. Yang lain bagaimana? Mbak Tiffany, Mbak Aza, sama apa tidak jawabannya? Sama, Bu. Oke, sama ya. Berarti cara mencegah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah itu tadi di video ada berapa? Ada Ada 3. Ada 3. Coba Mas Gila, Mas Wildan. Tadi apa yang pertama? Kita harus berolah. Wildan, Vano, dibuka mikrofon. Olahraga. Terus yang kedua? Mengonsumsi makanan sehat. Siap, hebat. Beristirahat yang cukup. Sip, pintar semua anaknya Bu Guru. Hebat semua. Hore, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Berarti kamu sudah tahu cara menjaga kesehatan peredaran darah. Kita lanjutkan. LKPD-nya sudah dikerjakan sekarang. Kamu pernah dengar tidak slogan mencegah? Ada yang pernah dengar? Oke. Ya, itu adalah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna dari slogan itu? Ya, maknanya yaitu mencegah timbulnya penyakit lebih baik daripada mengobatinya. Pada dasarnya penyebab timbul slogan di atas, slogan yang tadi mencegah lebih baik daripada mengobati, itu berisi nasihat.
Nasihatnya apa coba Mbak Azza? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Isi nasihatnya apa? Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh berikut. Bukan dong, isi dari mencegah lebih baik daripada mengobati. Isinya itu berarti kita harus mencegah dulu. Kalau mengobati itu lebih mahal, kalau mencegah itu lebih murah. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, pantunnya karena Mbak Azza sudah membacakan, selain itu nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh. Tidak hanya slogan tapi juga bisa melalui pantun. Ayo kita buat pantun nasihat. Mbak Azza, dibacakan pantunnya Mbak Azza. Yang di ini. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Hebat, pinter. Sekarang Bu Guru mau tanya sama Mbak Mai. Jenis pantunnya ini jenis pantun apa ya? Isinya tentang apa Mbak Mai? Sama kayak slogan tadi, isinya tentang apa? Halo Mbak Mai? Bisa dengar Bu Guru? Oke, suaranya itu sekali ya, lirik sekali. Isinya tentang apa Mbak Mai pantunnya? Sama seperti slogan tadi. Tentang Nasihat. Iya, tentang nasihat. Nasihatnya ada di mana Mbak Mai? Ada di kata-kata apa Mbak Mai? Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Pintar, hebat sekali. Iya, ini merupakan jenis pantun nasihat. Nah, sekarang Bu Guru tanya sama Mas Salman, ada berapa bait pantun di atas? Berapa ya? Iya, 4. Betul apa salah, teman-teman? Oke, berarti masih tertukar salah. Harusnya berapa Mas Wildan? 1. Pintar. Iya, 1. Bait itu beda sama baris ya. Bait itu terdiri dari 4 baris. Nah, sekarang Bu Guru tanya Mas Nizam, terdiri dari berapa baris kah bait pantun di atas? Ada berapa ini di samping? 4 baris. Ada 4 baris. Hebat. Berarti, boleh dimatikan Mas Nizam? Oke. Berarti pantunnya ini berjenis pantun nasihat. Terus ada 1 terdiri dari berapa bait tadi? 1. Terdiri dari berapa baris? 4. Nah, kita lanjutkan. Oke. Karena tadi kamu sudah mengetahui, berarti kita bisa mengambil kesimpulan kalau yang namanya pantun itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama terdiri dari berapa baris? 4. Ya, mikrofonnya baris. Terdiri dari 4 baris. Terus terdiri dari berapa suku kata? 8 sampai 12, Bu. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Terus mempunyai sajak. Sajak itu adalah kata yang ada, iya, sajaknya AB. Terdiri dari 4 baris, mempunyai sajak AB, terus tadi terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Terus, nah Bu Guru akan jelaskan yang 2 baris atas ini itu namanya sampiran. Dan yang 2 baris di bawahnya namanya isi. Berarti di pantun terdiri dari sampiran dan isi. Sampirannya ada di atas, isinya ada di bawah. Seperti yang dikatakan sama Mbak Mai tadi. Oke, sekarang, mohon maaf ini. LKPD 2-nya disiapkan.
Sudah? Ya. Terus buat pantun yang berisi tentang pentingnya organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Yuk, silahkan buat pantunnya. Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Sekali mengerjakannya, sih, pintar. Bu Guru mau Mbak Alika. Mbak Alika bacakan pantun yang Mbak Alika buat. Jalan-jalan ke Bogor mencari ketan. Jangan lupa mampir ke Bandung. Jangan sering-sering makan gorengan sebab kolesterol baik bagi jantung. Oke, sih. Boleh dimatikan Mbak Alika, suaranya mendengung ya. Oke, coba Bu Guru ingin Mas Salman. Mas Salman, pantunnya dibacakan. Kebun ibu indah sekali. Bersantai di sana hilangkan penat. Penuhi selalu asupan zat besi agar sel darah merah selalu sehat. Iya. Apakah pantunnya sudah sesuai dengan ciri-ciri yang tadi kita sebutkan? Mbak Azam, Mbak Fatin? Pantunnya Mas Salman sama Mbak Alika sudah sesuai sama ciri-cirinya belum? Sudah. Sudah. Tadi ciri-cirinya terdiri dari berapa baris ya? 4. Terdiri dari sajaknya sudah AB-AB apa belum? Sudah. Berarti pantun yang dibuat sama Mbak Alika, kelompoknya Mbak Alika sama kelompoknya Mas Salman sudah bagus, sudah benar semua. Sudah bisa semua ya membuat pantun? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Ya, kayaknya kurang semangat deh. Kita tepuk semangat dulu biar pembelajaran hari ini tambah semangat. Bu Guru pimpin, siap semua? Ya. Tepuk semangat. Terima kasih anak hebat. Mas Gilang boleh di Mas Gilang. Oke, terima kasih. Kapunya Mas Gilang mendengung sekali ya, nggak apa-apa. Bu Guru lanjutkan. Tadi sudah pintar sekali membuat pantun, berbalas pantun. Sekarang kita lanjutkan. Kalian tahu tidak apa yang bisa kita lakukan jika peredaran darah kita itu sehat? Jal, apa Mas Vano? Kita bisa ngapain aja kalau tubuh kita sehat? Bisa berolahraga. Bisa olahraga, terus bisa ngapain lagi? Bisa jalan-jalan. Bisa apa enggak? Bisa main game, Bisa. Bu? Bisa, ya. Ya. Iya, Vano itu. Oke. Lah, selain itu, tadi yang disebutkan Mas Vano ada olahraga, ada jalan-jalan, ada main game. Nah, kita juga bisa melakukan gerakan tari. Siapa yang di sini suka menari? Ada yang suka nari enggak? Ada. Tari-tari yang gak jelas. Oke, besok kita belajar tarian yang jelas, tarian tradisional. Oke, Bu Guru lanjutkan. Salah satunya adalah melakukan gerakan tari. Berarti kalau tubuh kita sehat, kita bisa melakukan gerakan tari. Sebelum melakukan tari, kita harus mempersiapkan properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari adalah kelengkapan atau perlengkapan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti tari itu bisa dibuat dari kain, kayu, besi, plastik, lain-lainnya. Ada juga yang bisa bagian dari busana itu, aksesoris, selendang, panah, keris, dan sebagainya. Pernah lihat properti tari tidak kamu? Pernah. Mbak Tiffany yang pernah kamu Mbak Tiffany. Contohnya yang pernah kamu lihat? Ada kipas. Kipas, ya. Terus coba Mbak Aza.
Tari yang pernah kamu lihat itu ya tari Betawi pakai apa yang di sini yang di muka? Topeng. Iya, topeng. Terus yang dari Palembang yang ditaruh di tangan. Piring. Tari apa? Iya, sip, hebat semua. Iya, itu adalah salah satu contoh properti tari yang digunakan pada tarian daerah. Nah, sekarang kamu siapkan LKPD-nya. Sudah ketemu? Nah, kamu kerjakan LKPD-nya, amati gambarnya, kemudian tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada tarian di samping. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gampang sekali ya. Mudah sekali ya. Oke. Bu Guru minta tolong sama Mbak Aza sama Mbak Fatin, silahkan presentasikan LKPD yang sudah kamu kerjakan. Ya, Gambar. nama properti. Nama propertinya gambar 1 kipas. Gambar Ya, 2 terus? ombak. Gambar 3 busur panah. Iya, coba yang lain, teman yang lain. Mas Salman, betul atau salah jawabannya Mbak Azza dan Mbak Fatin? Betul. Betul. Sama apa tidak sama jawabanmu? Sama. Kalau punyanya Mbak Tiffany, sama apa tidak jawabannya Mbak Tiffany? Sama, Bu. Oke, berarti sudah paham ya properti tari ya, sudah bisa mengidentifikasi, menganalisis properti tari yang digunakan pada tarian daerah. Kita lanjutkan. Oke, nah kesimpulan pembelajaran hari ini, alhamdulillah sudah terlewati tadi. Coba Bu Guru mau Mbak Tiffany baca kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama kita belajar apa tadi Mbak Tiffany? Penyakit organ peredaran darah dan cara mengatasinya. Iya, coba Mbak Tiffany. Tadi penyakit yang kamu ingat ada penyakit apa saja? Ada penyakit anemia, Terus? Terus? hipertensi, Terus? jantung koroner, Iya, cara mengatasinya gimana? istirahat yang cukup, makan yang teratur, berolahraga yang teratur. Ya, sip. Oke, hebat. Lanjut kesimpulan yang kedua. Mbak Alika, coba. Ciri-ciri pantun dan belajar membuatnya. Iya, ciri-ciri pantun tadi ada berapa baris Mbak Alika? 4. 4. Oke, ada 4. Terus ada berapa terdiri dari sajak apa? Mempunyai sajak apa? Oke, mempunyai sajak AB-AB. Lanjut. Terus kesimpulan yang terakhir yaitu properti tari yang digunakan pada tarian daerah. Tadi properti tarinya yang kita pelajari ada properti apa saja? Mas Wildan, Mas Vano? Ayo. Kipas, tombak, sama busur. Iya, kipas, tombak, sama busur panah. Sip, hebat semua, anak-anak hebat. Oke, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Nanti silahkan kamu kerjakan evaluasi yang ada di Google Classroom. Bu Guru hentikan ya share screen-nya. Bentar. Nah, nanti kamu masuk ke sini, Mak. Nanti Mbak sama Mas nanti masuk ke Google Classroom. Nah, sudah terlihat?
Aduh, masih loading ya. Ya. Nah, di sini nanti kalian klik yang evaluasi tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Terus nanti terlihat seperti ini. Nanti di sini ada Google Classroom-nya. Nah, ini dia. Setelah kamu klik, nanti klik muncul seperti ini. Silahkan diisi sesuai dengan perintah yang ada pada Google Classroom itu. Nanti ada menuliskan nama, kelas, kemudian mengerjakan soal-soal. Bu Guru tunggu pengerjaan evaluasinya sampai nanti pukul 5 sore untuk pengumpulan evaluasi subtema 4. Siap semua? Siap. Siap, Bu. Oke. 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 Siap, Bu. Mas Gilang ditutup begitunya. Punya Mas Gilang dengung banget. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah selesai pembelajaran 2, subtema 2, tema 4. Kamu tahu tidak apa hikmah dari pembelajaran hari ini? Apa hikmahnya? Kita harus bagaimana dengan tubuh kita? Harus bagaimana dengan tubuh kita? Harus diapakan tubuh kita? Dijaga, Bu. Iya, harus dijaga karena Allah sudah memberikan kesehatan, berarti harus dijaga. Caranya menjaga dengan apa ya? Jangan berolahraga, istirahat yang cukup, Iya, pola makan teratur. iya. Siap. Dengan berolahraga, istirahat yang cukup, dan pola makan yang baik. Terus dengan makanan-makanan yang bergizi. Ya, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, Bu Guru hentikan dulu share screen-nya. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita nyanyikan dulu lagu dolanan. Siapa yang tahu lagu Cublak-Cublak Suweng? Siapa, Cung? Mbak Azza, Mbak Fatin? Kita nyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng. Bu Guru share screen lagi. Apa ada yang hafal lagu Cublak-Cublak Suweng? Katanya Vano, Bu. Enggak, Bu. Vano. Ayo, Vano. Bu, Dila katanya hafal. Aku nggak hafal, Bu. Aku nggak hafal. Sip ya. Mbak Fani, Mbak Dila, Mas Salman, Mas Wildan, mic-nya boleh dibuka ya. Yang lain mic-nya ditutup dulu biar tidak tabrakan. Pembelajaran hari ini sudah selesai, hebat-hebat semua. Soleh-solehah semua untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru minta tolong Mas Salman untuk memimpin berdoa. Ya, Mas Salman dipimpin. Rapi-rapian. Iya, siap berdoa, siap doaan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Salman. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Disiapkan lagi untuk pembelajaran hari besok. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Bu Guru masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Sama-sama, Bu. Sama Bu. Bu Guru mau foto dulu lah, foto dulu ya. Foto dulu. Ya. Ya Bu. Foto dulu. Aku jelas di. Ayo semuanya. Sudah ya, sudah siap? 1, 2. Bentar, belum. Gak bisa.